Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku Senin Pahing. Ya. Menanggapi komentar Heri Sutopo, ya, emang karma itu ada. Ya. Orang semacam ini tidak percaya karma. Ya. Berarti tidak punya kesadaran diri. Bahwasanya kita melangkah di dalam kehidupan kita ada sebab, ada akibat. Ya, contoh misalkan saya minum, ya, saya minum. Ini sebab. Akibatnya apa? Haus saya terpuaskan. Itu hubungan sebab akibat itu seperti itu. Ketika Anda katakanlah menyakiti orang, ya, suatu saat Anda akan tersakiti. Walaupun bukan dengan kasus yang sama. Walaupun bukan orang itu yang menyakiti Anda. Bisa jadi perkara lain. Tapi pada intinya Anda akan mengalami rasa sakit yang itu diakibatkan oleh vibrasi dari kelakuan Anda. Itu yang disebut karma. Apakah Anda berpikir karma itu hanya milik orang Hindu saja? Ya tidak. Agama apapun itu namanya karma. Ya memang bahasa karma ini bahasa Hindu. Ya, bahasa dari Hindu India. Ya, bahasa Jawanya ngunduh woi pakerti. Siapa yang nandur pasti ngunduh. Nah, karma pala, cokro manggilingan. Kalau tidak percaya silakan. Anda telusuri masalah, pasti di situ ada karma. Kalau Anda kena masalah yang lama, ya, ibaratnya setahun 2 tahun masalahmu itu tidak selesai, itu kebanyakan karma. Ya. Bukan karma leluhur ya, tapi karma kita sendiri. Ya. Jadi kita itu mempertanggungjawabkan terhadap apa yang menjadi kita sendiri. Ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Karma itu ada, tidak mungkin tidak ada, itu tidak mungkin itu. Ya, Anda tidak paham bahwasannya masalah Anda karma. Kenapa? Karena mata batin Anda buta. Mata ini melek, tapi batinnya buta. Mata hatinya buta. Akhirnya apa? Menuhankan akal. Ya, sudah percaya karma, sudah percaya. Apa itu karma? Ya, orang itu ada memang dalam fase seperti itu ada. Itu fase di mana dia itu dikendalikan nafsu. Nafsu rahwananya mendominasi, nafsu sarpakenaka mendominasi, nafsu kumbakarnanya mendominasi, nafsu wibisananya tertutup. Akhirnya tidak percaya. Ya. Loh, ini kan konyol ya gitu loh ya. Masa sebesar kita bisa lihat YouTube gitu loh ya. Seharusnya kita ini sudah bisa membedakan, oh ini baik, ini jelek. Loh, karma itu kan sebenarnya itu loh ya. Ya, karma itu adalah sebuah pesan bahwasanya ketika Anda melakukan sebuah tindak kejahatan akan mendapatkan balasan dari kejahatan Anda. Soal cepat atau lambat ini juga tergantung. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya menanggapi komentar saudara Cupang Studi. Untuk menanggapi fitnah itu yang harus bagaimana ya? Terima kasih. Ya memang berat ya teman-teman. Ketika kita difitnah itu memang berat. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi orang yang mau fitnah itu dihukumi ya sebagai tindak pidana pembunuhan. Lebih kejam, lebih berat gitu loh ya. Hukumannya itu. Coro-coro kisose, coro-coro pertanggungjawabannya itu lebih berat. Ya. Kenapa? Karena akan menanggung malu seumur hidupnya. Nah, itu fitnah itu seperti itu. Ya. Apa yang harus dilakukan ketika Anda difitnah? Ya.
Anda harus berusaha ya, membuktikan bahwasanya Anda tidak melakukan. Dengan cara apa? Berperilaku yang positif. Ya. Dengan cara berperilaku yang positif. Saya pernah difitnah, teman-teman. Sampai saya itu ya keluar rumah itu malu, teman-teman. Ketemu orang itu malu. Ya. Saya berpikir kalau ini saya terus-teruskan, ya nanti orang itu mengira saya ini salah. Ya. Akhirnya kan muncul dendam, muncul kebencian dan sebagainya. Itu saya alihkan, ya, dengan kajian-kajian rohani. Ya. Mendengarkan YouTube kajian-kajian rohani, ya, itu juga bisa memotivasi Anda. Ya. Kan sekarang itu mudah toh. Anda mau cari ceramahnya siapa? Ya, misalnya Anda mau ngaji atau membahas tentang bab ilmu hikam, ya. Kitab Al-Hikam, ya. Itu didengarkan sampai selesai. Itu juga bisa. Ya, digawe puasa, digawe zikir, digawe baca kitab suci. Ya, lakukan hal-hal yang sifatnya positif. Lakukan hal-hal yang sifatnya membangun karakter Anda. Ya. Nah, ada yang komentar juga nanggepi ya saudara kita ya. Anggap itu adalah ujian dari Tuhan. Ya itu juga bagus ya. Kita kalau berpikir hakikat ya seperti itu ya. Bahwasanya kenapa kok Anda difitnah? Kenapa Tuhan mengizinkan orang lain untuk memfitnah Anda padahal Anda tidak melakukan? Ya, yang pertama untuk menyadarkan diri Anda. Ya, menghilangkan kesombongan, keangkuhan Anda. Yang kedua, untuk menguji Anda supaya derajat Anda naik. Loh, kalau kita bisa berpikir positif, ya, hasilnya juga akan positif walaupun Anda difitnah. Ya. Saya difitnah itu ya tak gitu, wis. Saya tidak peduli. Ya, wis tak anggap orang yang memfitnah itu mati. Ya. Ya, sekarang saya berpikir bagaimana membersihkan nama saya dengan kelakuan baik yang saya harus kerjakan. Mulai tak benahi ibadahku, sholatku sing melempem-melempem tak benahi. Mulai puasa, mulai wirid, mulai zikir. Akhirnya apa? Tuhan memberikan petunjuk, melakukan rono. Gitu. Akhirnya terbongkar, ya. Akhirnya alam itu nggak terima, nggak rela gitu loh ya. Akhirnya alam ini menghukum orang yang memfitnah tadi. Gitu. Ya, jadi dendam, kebencian, wis tidak perlu diladeni. Yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana supaya Anda itu ya bisa memaksimalkan ya potensi diri kita. Nah, terus juga ini Mustafa, maaf, pembicaraan tentang weton tolong diberi penjelasan untuk sifat pria atau wanita, bukan asal Senin Pahingnya. Jadi kita bisa paham sejelas mungkin. Terima kasih. Loh, apa yang saya sampaikan ini umum, bukan khusus ya. Materi-materi yang saya sampaikan Senin Pahing ini umum, bukan khusus. Bukan khusus untuk wanita, bukan khusus untuk laki-laki, dua-duanya. Umum. Yo, pikiran Anda ini harus bisa tahu apa itu umum, apa itu khusus. Ya. Apa itu umum, apa itu khusus. Ya. Nggak mungkin saya itu membuat materi ya. Misalkan kodam, pendamping Senin Pahing wanita. Tak khususkan ciri-cirinya semacam inilah, ini konyol. Ya, maka tak singkat umum. Karena apa? Mudah. Satu itu. Kalau Anda khusus ya, bisa saja ya. Apa yang saya sampaikan ini sifatnya umum. Ya, lebih mengkerucut kepada Senin Pahing. Senin Pahing yang sifatnya umum. Ya. Kalau khusus ya harus tahu orangnya. Ya. Harus tahu orangnya, dideteksi orangnya. Pak Ijo, Mustafa misalkan. Ini kodamnya ada enggak? Apa yang harus saya lakukan? Tak terawang dulu ya, tak terawang dulu. Ya.
Kalau tidak ada ya tidak akan kelihatan. Ya, baru di breakdown. Ya. Karakternya seperti ini, itu muncul semua khusus. Sangat mudah seperti itu. Ya, tapi itu aib. Tidak boleh diumbar. Lah kalau Senin Pahing ini kan umum. Ya, Anda sendirilah yang belajar. Ya, ketika materi yang saya sampaikan ono sing membuat Anda emosi, berarti itu ada sisi negatif yang Anda harus perbaiki. Ketika Anda emosi, ya kebanyakan nanti ya di dalam channel ini 99% itu yang tak bahas adalah ngonceki hati, sisi-sisi negatif. Supaya Anda itu siap tempur ya, untuk merubah karakter Anda sing negatif. Lah sing positif nggak usah dirubah, dipertahankan, ditingkatkan. Ya. Loh, kalau membedakan laki-laki dan perempuan, loh, Anda sendiri bisa tuh membedakan. Kalau laki-laki itu cenderung menggunakan logika, kalau perempuan cenderung menggunakan perasaan. Kalau laki-laki Senin Pahing itu ketika patah hati, itu cepat move on. Ketika perempuan gulung kuming, suwe. Mau seperti itu. Lah ini kayak pelajarannya arek TK kan. Kita ini sudah dewasa. Ya, materi-materi kita ini sudah masuk materi-materi masuk ke hakikat. Karena apa? Kita sudah menjalani kehidupan. Ya, kita dihantam berbagai masalah. Ya kita kudu cerdas. Ojo balik kayak TK maneh gitu loh ya. Rugi kita mangan tempe, mangan tahu, entek pirang ton ya. Sampai umur 30-50 ke atas. Tapi si pikirannya kayak arek TK. Loh kapan maju nih? Ya. Ya, jadi Anda harus mandiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.